Enggak, benar-benar. Mudah. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sama budaya, Bu. Baiklah, di sini pertemuan untuk membahas uh, untuk tahun ajaran baru 2023-2024. Baiklah Bapak Ibu sekalian, uh, pertama-tama kita akan membahas tentang silabus. Aduh. Baiklah, yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Saya harap Bapak, Ibu sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, saya harap Bapak, Ibu sekalian menyampaikan uh, apa sih yang dicapai dalam mata kuliah tersebut, dan ini direkod nggak sih? Mohon maaf, Bapak, Ibu, bisa diulang karena punya saya ngeblank. Silakan. Ini sih udah recording ya, Bu. Oh iya, iya. Tapi diulang aja. Di saya keluar masuk keluar masuk. Bentar. Nah, sudah. Sudah. Baiklah, sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Di sini pertemuan kita untuk membahas rapat tahunan yang sudah sering kita lakukan, kita laksanakan. Kita akan membahas tentang tahun ajaran yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang pertama yaitu kita akan membahas tentang silabus. Sebelum Bapak Ibu memasuki menyampaikan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan, hendaknya Bapak Ibu telah membuat silabus, di mana yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menentukan materi pembelajaran. Jadi sebelum menyampaikan pembelajaran, hendaknya kita menentukan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan dari pembelajaran tersebut? Yang kemudian menentukan materi pembelajaran. Kita tentukan apa sih yang semester kali ini yang harus kita tuju. Kita harus menentukan materi tersebut. Yang ketiga yaitu mengorganisasi materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan strategi pembelajaran. Di sini saya harap Bapak Ibu sekalian dapat menentukan strategi pembelajaran dengan tepat, di mana agar pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi ini dapat masuk dan dapat mencapai tujuan. Yang kelima yaitu menentukan metode evaluasi. Kemudian dari silabus kita turun ke RPS. Yang pertama deskripsi, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memahami poin-poin berikut ini. Yang ketiga yaitu materi, yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran atau metode. Di sini kegiatan pembelajaran atau metode saya harap Bapak Ibu lebih kreatif dan lebih inovatif, sehingga mahasiswa-mahasiswi kita ini lebih aktif lagi dan lebih semangat lagi untuk mengikuti perkuliahan. Jadi di sini saya membebaskan Bapak Ibu bagaimana bentuk metode pembelajarannya, saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu metode. Metode bisa menggunakan ceramah, tanya jawab, deskripsi, dan bermain peran. Itu saya
luasakan. Yang keenam yaitu media, LCD dan Zoom. Karena kan kampus kami juga ada dua, paket A dan paket B, di mana paket A itu secara langsung, dan yang kedua yaitu secara daring. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan. Yang ketujuh yaitu tugas. 8 penilaian, 9 komponen dan proporsi penilaian. Yang ke-10 kriteria kelulusan, 11 peraturan tata tertib yang nanti ada kaitannya dengan kontrak perkuliahan. Yang ke-12 yaitu sumber referensi. Selanjutnya tentang kontrak perkuliahan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan sasaran. Yang kedua, menentukan materi kuliah. Yang ketiga yaitu menyusun rencana pembelajaran. Yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, menentukan kebijakan kelas dan kesepakatan. Baiklah, Bapak Ibu, yang pertemuan pertama ini yang dapat saya sampaikan. Saya harap Bapak Ibu untuk pertemuan berikutnya, saya harap sudah dipersiapkan karena mengingat sebentar lagi perkuliahan akan dimulai. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mahir karena ini bukan kali pertamanya Bapak Ibu mengalami hal seperti ini. Oke, pertemuan kali ini kita akhiri dan saya beri waktu untuk 2 hari untuk kembali lagi, dan saya harap semuanya sudah menyelesaikannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sudah. Baiklah, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kali ini adalah pertemuan kedua. Di sini saya harap Bapak Ibu menyampaikan, mempresentasikan hasil apa yang Bapak Ibu telah kerjakan. Jadi nanti bisa dikoreksi apabila ada ketidaktepatan. Baiklah, selanjutnya yang pertama saya beri waktu kepada Pak Dwi Susanto untuk menyampaikan silabusnya. Baik, terima kasih waktunya Bu Mega. Jadi berikut adalah silabus yang kami susun ya, dari tim dosen pendidikan keagamaan Buddha. Jadi ini tujuannya dalam silabus ini adalah membuat mahasiswa itu untuk lebih aktif, bukan hanya sebagai peserta didik yang sebagai mahasiswa yang hanya menerima saja ilmu yang diberikan oleh dosen, tapi bagaimana mahasiswa untuk lebih aktif dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian dalam materi ini juga mahasiswa bagaimana nanti diberi tugas berkaitan dengan mengikuti perkembangan zaman, gitu, mengikuti perkembangan teknologi dalam pemanfaatan teknologi. Jadi secara garis besar itu sih Bu mengenai silabus. Nanti untuk filenya yang sudah ini nanti saya akan kirim ke Ibu dan ke aplikasi ya yang sudah disediakan di kampus Nalanda Bu. Baik, Terima kasih Bu. baik. Saya lihat sudah sangat sesuai. Nah, mungkin nanti bisa dikirim dan di-share ke dosen-dosen yang lain. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Ibu Imelda untuk menyampaikan RPS-nya. Silakan, Ibu. Ya, baik, Bu. Saya nggak bisa share screen ya. Pak Dwi, share screen-nya di open aja. Amin.
Oke, baik. Ini RPS kami, Ibu, untuk mata kuliah Agama Budaya dan Pendidikan. Jadi seperti yang Ibu kemarin sudah sampaikan, ini sudah kita buat sesuai dari deskripsi, kemudian CPL-nya dari 4 ranah, kemudian CPMK-nya kami ada 2 CPMK dengan 2 masing-masing sub CPMK. Ya, tentang hubungan agama budaya dan pendidikan dan memahami pendidikan agama budaya yang kontekstual. Kemudian materinya juga sudah kami sampaikan di situ, indikator-indikatornya secara detail. Kemudian bagian bawah lagi Pak, langsung ya. Ini adalah kegiatan belajarnya. Kami menggunakan pendekatan student centered learning yang berpusat pada mahasiswa. Kemudian ada 5 metode utama, ada presentasi oleh dosen, kemudian diskusi kelas yang berbasis kelompok, kemudian penugasan dan klarifikasi dari dosen. Jadi tugasnya yang kita lakukan dalam perkuliahan ini 1 semester, yang pertama itu makalah kelompok dan presentasi, kemudian membuat resume bahan kuliah sebagai tugas individu, dan membuat glosari. Kemudian penilaiannya itu kita menggunakan tes tulis, penilaian produk untuk makalah, kemudian kinerja, dan penilaian sikap. Instrumen yang kita sudah susun, sudah dilampirkan juga, Bu, itu adalah naskah soal ujian, skala penilaian, dan lembar pengamatan. Nah, itu kemudian ke bawah lagi, Pak. Nah, ini komponen proporsinya, Bu. Kehadiran itu kita hitung 10%, tugasnya 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Kemudian kriteria kelulusan kita masih menggunakan kelulusan yang sama dengan mata kuliah yang lain semuanya. Kemudian peraturan ini adalah yang standar. Nanti kita akan diskusikan kembali dalam kontrak belajar dengan para mahasiswa. Demikian, Ibu, untuk FPS-nya kami. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, dari silabus, RPPS, dan kontrak perkuliahan sudah sangat sesuai dan saya harap segera disampaikan ketika masuk perkuliahan, disampaikan dengan benar kepada para mahasiswa. Baiklah, saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi untuk kemajuan kampus kita. Terimalah salam dalam dhamma, namo sang adi budaya, namo budaya. Baiklah, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, terimalah salam dalam dhamma, namo sang adi budaya, namo budaya. Kali ini kita akan mengevaluasi hasil pertemuan pembahasan setelah hari ini, di mana pertemuan pertama, pertemuan kedua, saya harap ini sudah sangat sesuai, tidak ada masalah, tidak ada yang kurang, dan selanjutnya saya beri waktu kepada Bapak Ibu dosen sekalian untuk menyampaikan apa sih kurangnya, apa sih yang harus diperbaiki untuk kemajuan kampus kita ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Sampai sejauh ini aman, Bu. Sudah sesuai dengan RPS yang sudah dibuat, cuman mungkin nanti yang ada dievaluasi dalam hal pengumpulan tugas, Bu, karena mengingat mahasiswa kita sebagian bekerja, jadi memang ya waktunya memang sangat terbatas, mungkin ada toleransi dalam pengumpulan tugas, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah Bapak, untuk pengumpulan tugas ini adalah PR buat kita semua, bahkan dari dulu juga permasalahan kita di tugas, pengumpulan tugas mahasiswa-mahasiswi kita. Jadi kita beri sedikit toleransi kepada para mahasiswa yang telat mengumpulkan tugas, begitu.
Tapi jangan lupa untuk dioyak-oyak mahasiswa tersebut agar mereka tetap mengerjakan kewajiban sebagai seorang mahasiswa. Baiklah, Bapak Ibu, saya kira pertemuan kali ini sudah cukup. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Mau budaya.